Akhirnya turun hujan kawan-kawan. Nah ini nih, sudah turun hujan walaupun masih rintik-rintik ini ya, masih rintik-rintik. Sekarang saya mau ngambil sampel air hujan. Air hujan ini langsung dari langit ini ya teman-teman, nggak nampung dulu di genteng dan sebagainya. Nah ini saya akan taruh tempatnya sini. Mudah-mudahan dapat banyak sampelnya. Ini cuma rintik-rintik aja, mumpung pas jam istirahat saya ngambil sampel air hujan ini langsung dari langit. Oke, hujannya sudah agak reda nih ya teman-teman, tinggal gerimis kecil-kecil, rintik-rintik. Dan ini sampelnya ya, dapat segini. Wah, kayaknya lebih dari cukup ini untuk dilihat di mikroskop ya teman-teman. Oke lah, kita tutup dulu, kita bawa pulang nanti ya. Nah ini air hujan yang saya ambil tadi pas kerja ya kawan-kawan. Seperti biasa video ini berisi narasi dengan AI ya, biar penjelasannya nggak belepotan dan kawan-kawan bisa fokus menonton video sambil mendengarkan penjelasannya ya. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Perhatian, video ini dibuat bukan oleh seorang ahli pengamatan. Video ini bertujuan untuk menambah sedikit edukasi dan wawasan, dan yang paling penting adalah mengobati rasa penasaran dan rasa keingintahuan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Pak Bendil memulai pengamatan di zoom 40 kali dari pinggiran kaca preparat. Sambil menonton video pengamatan ini, semoga Anda dengan senang hati mendengarkan penjelasan dari saya, yang saya rangkum dari berbagai sumber. Hujan adalah merupakan salah satu bagian dari siklus biologi, yang berasal dari air laut dan air daratan. Air dari lautan maupun daratan mengalami proses penguapan, kemudian membentuk uap air yang terangkat dan terbawa angin di atmosfer, kemudian mengembun dan akhirnya jatuh ke daratan atau ke lautan sebagai air hujan. Hujan terbentuk melalui proses evaporasi, kondensasi dan presipitasi. Proses ini dimulai dengan evaporasi atau penguapan air dari permukaan laut, sungai, danau, serta tanaman. Uap air yang naik ke atmosfer kemudian mengalami proses pendinginan atau kondensasi, kemudian membentuk awan cumulonimbus. Setelah itu adalah proses presipitasi, yaitu ketika uap air yang terkumpul di awan cumulonimbus sudah dingin dan berat, maka akan menjadi butiran-butiran air dan jatuh ke permukaan bumi. Lantas apakah air hujan itu benar-benar steril dan bersih? Untuk itu mari kita lanjutkan pengamatan ke zoom 100 kali. Sudah Anda dengarkan penjelasan soal asal mula air hujan, lantas apakah dalam air hujan mengandung oksigen? Tentu, air hujan mengandung oksigen. Air hujan mengandung oksigen terlarut yang berasal dari atmosfer. Konsentrasi oksigen dalam tetesan air hujan cenderung meningkat selama hujan, karena tetesan hujan jenuh dengan oksigen saat turun. Akan tetapi, terkadang dalam air hujan juga terkandung karbon dioksida. Ketika karbon dioksida di udara bereaksi dengan air hujan, maka dapat membentuk karbonik asid, sebuah asam lemah. Ini dapat membuat air hujan secara alami sedikit asam. Saat air hujannya di bawah 5,6, itulah yang disebut dengan hujan asam. Hujan asam dapat terjadi ketika ada tingginya konsentrasi gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida di atmosfer. Namun bukan hanya oksigen ataupun karbon dioksida, ternyata di dalam tetesan air hujan pun terdapat kandungan lain. Mungkin Anda pernah berpikir bahwa air hujan itu benar-benar bersih dan steril, sampai Anda melihat video pengamatan kali ini. Lihatlah baik-baik, terlihat partikel yang entah ini partikel apa dan dari mana asalnya. Jangan skip dulu video ini kawan-kawan. Pak Bendil melanjutkan pengamatan ke zoom 400 kali untuk melihat lebih jelas. Tak lupa saya ingatkan untuk klik tombol like dan subscribe, untuk mendukung channel Dolanan Eksperimen, biar Pak Bendil makin semangat bikin konten yang edukatif dan bermanfaat. Oke, mari kita lanjutkan.
Terlihat partikel-partikel yang mungkin membuat beberapa dari Anda sedikit bingung dan meragukan pengamatan ini. Masa iya air hujan kotor begini? Pak Bendil sendiri juga tidak tahu partikel-partikel ini berasal dari mana, namun pernahkah Anda mendengar atau membaca informasi tentang air hujan, yang menyatakan bahwa air hujan itu bersih dan steril dari kuman, sehingga aman untuk diminum langsung tanpa harus dimasak terlebih dahulu? Untuk memastikan itu, mari kita lanjutkan ke pembesaran 1000 kali. Saya sarankan untuk menonton video ini dengan mode full screen dan setting ke resolusi 720 pixel, agar video terlihat lebih jelas. Di zoom 1000 kali ini, Anda akan melihat sesuatu yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya pada air hujan. Lihatlah partikel yang terlihat kali ini, kira-kira asalnya dari mana? Apakah ini dari atmosfer? Kemudian terlihat pergerakan kecil di sini, jelas ini adalah bakteri. Kira-kira dari mana asal bakteri ini? Apakah air hujan benar-benar bersih? Itu adalah mitos belaka. Dari sumber yang saya dapatkan, ternyata air hujan memang bersih, hanya saja menjadi kotor saat terkena udara yang dilewatinya saat turun dari langit. Silahkan dilihat baik-baik video ini sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Air hujan mengandung banyak mikroorganisme termasuk bakteri, jamur, dan alga dan seringkali tidak berbahaya untuk diminum. Itu jika Anda berada di sebuah pulau terpencil di tengah lautan, maka air hujannya akan lebih murni dan jauh lebih bersih daripada air hujan dari kota metropolitan, karena sudah pasti mengandung polutan udara. Bakteri ada pada tetesan air hujan walaupun belum menyentuh tanah sekalipun. Lantas dari mana asalnya? Bakteri pada tetesan air hujan berasal dari udara yang dilewatinya. Tahukah Anda bahwa di udara juga terdapat bakteri? Bakteri dapat terbang sejauh ribuan kilometer di udara tanpa memerlukan perantara, seperti manusia atau hewan. Perlu Anda ketahui bahwa bakteri adalah kelompok mikroorganisme yang paling banyak tersebar di udara bebas, bersama dengan jamur, termasuk jamur ragi dan mikroalga. Bakteri yang ada di udara tidak selalu membuat kita sakit, dan sebagian besar aman bagi manusia. Bakteri yang menempel pada tetesan air hujan sebelum menyentuh tanah memang tidak bisa diprediksi jenisnya, namun beberapa mikroorganisme patogen yang berbahaya juga terdapat di udara bisa saja menempel dan menjangkiti Anda, seperti bakteri Haemophilus influenzae, bakteri yang bisa menjadi penyebab radang paru-paru, atau bahkan bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu bakteri penyebab penyakit TBC. Semoga kita selalu sehat dan dijauhkan dari segala penyakit. Jadi bagaimana kawan-kawan, sekarang sudah tahu kan apa saja yang ada pada tetesan air hujan? Padahal, sampel air hujan ini langsung dari langit, yang katanya bersih dan steril. Hehe. Oke, kita cukupkan pengamatan dan pembahasan singkat tentang tetesan air hujan langsung dari langit kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung channel Dolanan Eksperimen. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Salam sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Amin.